Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama tim Wirausaha Misteri ya. Kali ini kita berada di salah satu pemakaman umum ya. Daerah mana mas ini mas? Ya lah, Gunung Putri, Gunung Putri ya. Karanggan. Nah ini di bulan puasa iseng nih kita nih main coba ke ada salah satu makam yang panjangnya 10 meter ya mas. 10 meter. Nah itu langsung aja kali mas, bisa diceritain mas. Oke, kalau sejarahnya sih ini kan makam Bapak Kolotpidin gitu kan. Kalau menurut literatur mungkin Literatur ya. ya. Tapi kalau saya sih ingat dia kayak penyebar agama Islam daerah sini kan. Secara penglihatan Mas Dan Pras ya. sebenarnya sih kalau kita bilang kiai pun masih oke banget gitu loh. Enggak. Saya juga bingung kenapa dibilang bapak doang gitu loh. Padahal kalau untuk yang kata-kata kiai atau ajengan itu pantas banget Lebih pas untuk ya? beliau. Jadi beliau ini merupakan salah satu penyebar atau gimana mas? Penyebar agama Islam daerah sini di Di tahun masanya. 1400-an Berarti beliau ini salah satu penyebar Islam mas ya di masanya ya. di masanya. Oke. Nah ini kenapa sih mas 10 meter? Ini panjang banget ya? Kalau literatur yang saya baca sih itu ada 3 makam kan. Jadi antara Kiai Hapidin ini sama kakak dan adiknya itu Kiai Saidin sama Saipin. 3 orang itu jadi satu makam. Yang bisa kita ambil dari cerita rakyat sekitar sih, tujuannya dari penyatuan ini karena mereka itu kan penyebar Islam, arif bijaksana segala macam, dan pesannya sih kalau bisa dari hidup sampai meninggal tuh kudu akur. Jadi menyatukan nilai masyarakat moralnya sekitar, ya? nilai moralnya di situ. Dan biasanya kalau misalnya habis Lebaran Idul Fitri ini penuh mas, penuh sama orang-orang Yang pada ziarah ya? ziarah, penuh sampai semua pelataran penuh. Nah itu menyatukan dari Cibinong, Bekasi, Karawang, dan daerah-daerah sekitar sini, Gunung Putri termasuk. Berarti warga sekitar sini tuh bisa dibilang keturunan dari Pak Iya. Kolotpidin gitu loh. Oke. Sama kayak tadi kita nanya alamat tuh salah jalan. Mereka manggilnya Akung kan. Oh iya, aku. Nah mungkin dia masih keturunan juga, cucu-cucunya juga. Mas kalau secara penglihatan Mas Pras nih, Oke. secara ininya lokasi ini seperti apa Mas? Lokasi seperti kalau kita lihat ke dalam makamnya dulu kali ya. Boleh, boleh. Oke, bentar. Kalau sekarang sih insya Allah saya lihat udah nggak ada yang tersisa ya. Hanya mudah-mudahan penglihatannya benar juga. Saya lihat kalau yang paling ujung sana itu nggak ada sisa sama sekali. Yang kedua itu dia kayak benda sih, tapi kadang bisa besar bisa kecil, logam. Yang ketiga sama benda bisa besar bisa kecil. Saya nggak ngelihat ada kayak, ya mungkin udah lama juga kan, dari tahun 1500-an kan. Iya, mungkin udah inilah ya. Udah hancur oleh alam gitu. Tapi herannya munculnya benda itu gitu loh. Benda apa Mas kalau boleh tahu? Kayak besi segini tapi kuning gitu, kayak pemukul gitu lah, kayak pemukul. Oh, besi kuning. Saya nggak tahu apa namanya, tapi Ya. warna-warna emas-emas gitu. Tapi kalau dari flashbacknya memang benar di sini makam Mas. Saya lihat Makam ya? Makam beliau awal ya? dulunya. Sebenarnya sih kalau dia tinggal aslinya sih kayak nggak di sini ya. Saya lihat tuh masih tradisional banget dan nggak jauh dari sini sih, nggak jarak 1 kilo itu, nggak ada jarak 1 kilo. Sekitaran sini lah ya? Sekitaran sini. Oh, beliau tinggal di sini memang ya, Dan ngajar dimakamkan. ngaji, ngajar ke masyarakatan dengan baik. Beliau ini punya guru Mas? Guru pasti tiap orang punya guru. Maaf. Itu mungkin ada hubungan dengan siapa gitu? Masih masuk ke wali-wali sih, tapi ntar dulu. Saya sih ngeliatnya masih ngaruh, maaf
ke Gunung Jati ya. Oh, Sunan Gunung Jati ya? Saya ngeliatnya Cirebon berarti Mas ya? ya. Oke. Entah dia belajar fisik, entah dia belajar secara hati, entah dia belajar secara apa. Intinya secara guru masih mengarah ke Sunan Gunung Jati Mas ya? Insya Allah ngeliatnya begitu. Mungkin dulunya ada karomah apa Mas di sini yang beliau tinggalkan gitu? Ya kita, kalau saya lihat sih warga sekitar memendam cerita tentang karoma-karoma itu. Dia hanya menangkap pesan moralnya aja bahwa kita harus bersatu dari hidup sampai meninggal dunia. Oh. Tapi kalau karoma-karomanya sengaja dipendem nih. Sengaja Tapi kalau masalah ilmu, masalah kesaktian ya orang-orang tahun sekian pasti itu lah ya. Pasti. Karena kan setelah 1500 mulai masuk modern ya. berhadapan dengan penjajah Belanda, segala macam, Portugis segala macam. Oke. Ada lagi Mas yang bisa dikulik dari tempat ini Mas? Kalau misalnya kita flashback ke malam ya. Kalau saya lihat sih dalam ini nggak kosong-kosong amat ya, masih ada beberapa. Kalau saya bilang sih masuk ke murid-murid beliau ada nggak sampai 15 tapi masih di dalam sih. Pemakaman juga Mas? Enggak. Residual energi. Residual energinya. Oh, bekas murid beliau Ya, yang masih berdoa sampai sekarang, mendoakan makam gurunya. Oh. Kalau dari situasi kan masih buat lalu lalang warga masih di sini ya. Jadi ya mungkin ada sedikit suara masuk mengganggu lah. Ya. Karena memang area pemakamannya akses juga sih buat ke perumahan warga sekitar Mas ya. Oke. Kalau kan ntar kita sambil berkeliling gitu kan, kita coba shoot dari arah mana gitu. Kalau istri itu keluarga atau segala macamnya nggak dimakamin di sini Mas? Saya lihat enggak ya? Enggak ya? Oke, hanya beliau aja ya? Beliau aja. Mulai dari sepupu ya Mas ini? Beliau ini? Kakak sama adik. Kandung? Oke. Kalau yang keramat kan yang hanya sini, luar ya mungkin ada cucunya, ada keluarganya, ada juga. Karena ini kan udah selama 9 generasi Mas dijaga, maksudnya turun temurun penjagaannya, kunciannya. Dari 1400 ya? 1500 ya, udah 9 generasi. Ya, sayangnya kita pagi ini karena nggak bisa masuk. Bulan Ramadan juga ya teman-teman, jadi nyari juru kuncinya dari tadi nggak kelihatan gitu, kita bingung mau ngubungin siapa, makanya udahlah kita langsung shoot aja deh. Ada lagi Mas yang bisa ditambahkan? Makhluk selain makhluk. Oh iya, ada pesan yang saya tangkap nih. Iya. Tingkatin iman sama takwa. Tingkatkan iman dan Iman dan takwa ya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan aneh-aneh, jangan neko-neko. Jalan sejalan-jalannya gitu. Terus jangan lupa, yaitu balik lagi sama masyarakat tuh yang akur, yang baik, yang tentrem gitu. Nah ini menarik ya teman-teman. Yang sampai kan tadi bilang dapat pesan Mas. Itu dari, bisa dijelaskan Mas dari apa gitu? Ya kalau lihat sih yang ngomong itu mungkin dibilang wah ada setannya, wah ada gaibnya segala macam. Saya sih lihat cuman ya bapak-bapak biasa aja sih, bapak biasa. Dia nggak lagi duduk tapi lagi diri kan, tapi ngeliatin kita juga. Posisi di mana? Belakang. Di belakang. Pesannya itu aja. Secara ini welcome Mas. Welcome, insya Allah welcome. Namanya Mas bisa dikasih tahu? Tapi bukan yang dibilang Bapak Pidinnya, bukan. Oh bukan ya? Ini Bapak Saidin. Oh Bapak Saidin. Saidin. Oke. Ini jam 10 pagi ya teman-teman, karena produsernya prosedur kita ngomongnya, nggak ada konten, jadi paksa kemana aja akhirnya lari ke makam dengan panjang 10 meter. Saya sih jujur belum pernah tahu sih kisahnya, baru pas sampai kita kulik di sini ya
hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, tau lah tim Wirawiri ini nggak pernah ada rencana teman-teman, pokoknya kemana jalan gitu kan. Wirawiri terus kita pokoknya. Nah, misteri yang saat ini kita kulik ternyata makam panjang 10 meter ini kan ternyata terdiri dari 3 orang yang disatukan mas ya, dengan ada yang bilang 1 orang, ada yang bilang 3 orang. ada yang bilang 1 orang. Nah, tapi keyakinan saya pribadi sih 3 orang. Ya, jadi makam yang disatukan dari 3 orang. Ya menurut penglihatan Mas Pras ya, kembali lagi kita, dan bahkan tadi dapat pesan dari Mbah siapa? Pak Saidin. Pak Saidin bahwa tingkatkan iman dan ketakwaan. Ya namanya penyebar Islam mas ya, mungkin tidak jauh dari arah untuk mendekatkan diri ke Tuhanan ya mas ya. Nggak disuruh narik ya. Nggak suruh narik benda, tapi suruhnya meningkatkan iman dan takwa. Oke, itu ngeledek mas berarti. Ya mungkin dia tahu kali kita pendosa gitu kan. Banyak dosa. Ya. Tapi ya menyikapi Ramadan ya emang pesannya bagus sih. Bagus. Itu udah inilah tinggi banget buat kita juga. Ya karena ya tidak kuciptakan jin dan manusia mas ya, kecuali untuk ibadah. Iya. Ada lagi nggak mas? Mungkin kita keliling-keliling ya Sud ya. Kalau saya pribadi sih saat ini rasanya ya, saya ngerasa nggak sih tangan tuh lebih dingin dari anginnya kencang tapi dinginnya gimana gitu loh. Sejuk gitu mas. Sejuk. Kalau saya kayak ada hembusan dari bawah aja Dari sih, bawah ya. segitu. Lebih mungkin karena pepohonannya rindang-rindang masih Bisa Gunung jadi. Putri ya. Jadi terus ini kan kayu-kayu, jadi nggak nimbulin panas gitu loh. Mas, kalau ya kita area pemakaman nih sedikit nguak aja, mungkin makhluk-makhluk apa aja sih mas ya yang penghuni nih? Lalu saya lihat dominan yang dominan itu kayak musola bukan ya? Oh Iya, musola ya. musola. Nah depan musola sini nih itu ya dominan itu besar banget ya, perempuan lah. Mungkin lagi ngezoom kali kita bilang, lagi ngezoom. Itu besar, lumayan besar. Itu dominan sih. Perempuan mas, Kunti, Ya lebih tua. lebih tua. Oke. Teman-teman, kita tadi udah coba kulik tempat dari makam Mbah Kolot ini ya mas ya, Mbah Kolot Pidin. Jadi nah ini kalau dari posisi kita di belakangnya makam beliau nih, Bapak Kolot Pidin wafat tahun 1500 Masehi. Mungkin tadi juga dapat pesan mas ya dari tim Wirawiri, dapat pesan intinya mendekatkan diri lah dan menambah ketakwaan. Ada lagi mas yang bisa disampaikan? Itu aja ya. Oke, kita tutup perjumpaan kita kali ini. Jika ada kesilapan mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.